Maka siapa yang tidak mau datang, maka di sini ujian bagi kita semua. Dari manusia, dari jin, ada yang tidak butuh kepada ilmu, dan mereka yang butuh kepada ilmu akan menjadi orang yang alim dan akan selamat di dunia, mendapatkan hidayah dari kebid'ahan, dari kebodohan, dari kesesatan. Cukuplah Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat dia berpaling dari ilmu dan berpaling dari sunnah dan berpaling dengan duduk dengan para ahli sunnah. Falamma zaghu, di saat Allah, jika dia berpaling dari ahli sunnah dan ilmu, azaghallahu qulubahum, Allah palingkan dia dari sunnah, Allah palingkan dia dari ilmu. Maka lihatlah, sekedar lihat kepada siapa-siapa di antara kita ataupun keluarga kita ataupun saudara-saudara kita yang ahli sunnah, dimulai mereka menjauhi majelis ilmu, yabta'id minal ilm wa yabta'id min mujalasah ahlil ilm. Dia lebih cocok dengan teman dagangnya, dengan teman bisnisnya, dengan orang-orang awam. Bahkan lebih baik duduk mendengar kajian-kajian orang awam, baik di khutbah ataupun di kajian-kajian yang lain yang penuh syubhat. Penuh syubhat. Ceramah di tempat orang awam penuh syubhat. Mendekati maulid Nabi, syubhat maulid Nabi banyak. Mendekati pemilu, syubhat pemilu. Dai-dai kepada partai-partai dan syubhat dari orang-orang sufi, dari orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, dari orang-orang ikhwanil muslimin yang mengajak kepada pemikiran ikhwanil muslimin, orang-orang jamaah tabligh, maka sangat berbahaya. Maka di sini falamma zaghu, di saat mereka berpaling dari menuntut ilmu, berpaling dari sunnah, berpaling dari ahli sunnah, azaghallahu qulubahum. Balasannya apa? Allah palingkan dia dari ahli sunnah. Maka antum melihat mungkin ada saudara kalian dari ahli sunnah dulu berpegang teguh dengan sunnah, sekarang sudah jarang-jarang menghadiri kajian, dan sekarang sudah menjadi tidak sama sekali mengaji, dan sekarang sudah menjadi bukan ahlu sunnah, dan sekarang menjadi orang awam. Seperti itu, bersiklus. Kenapa? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Yang kedua, ayat yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hati, barang siapa yang menyelisihi dari perintah Nabi. Nabi mengatakan, duduk di majelis ilmu, belajarlah kalian. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka tidak mau mentaati ayat-ayat seperti ini dan hadis-hadis seperti ini, maka bisa jadi terjadi fitnah di hatinya, seperti Imam Ahmad mentafsirkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad, ditakutkan di hatinya mendapat fitnah, cinta kepada ahlul bid'ah dan benci kepada ahli sunnah, cinta kepada bid'ah dan tidak cinta kepada sunnah, dan cinta kepada kebodohan dan tidak cinta kepada ilmu. Maka kita takutkan perkara-perkara seperti itu. Maka inilah dari keutamaan berdakwah kepada Allah. Maka berdakwah kepada Allah adalah ibadah, karena tadi pendalilannya waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihah. Maka di dalam ayat ini pun menjadi pendalilan waman ahsanu qaulan. Narji ila istifham ingkari. Kita membahas tadi istifham ingkari aula, kemudian masuk kepada hadis-hadis yang banyak. Kita kembali kepada permasalahan istifham ingkari. Maka ucapan Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, bimakna laisat, diartikan jangan apakah, tetapi tidaklah sama antara orang yang alim dengan orang yang bodoh kepada agamanya. Perbedaan yang sangat jauh. Dan begitu pun di dalam ayat ini, waman ahsanu qaulan,
Mimman da'a ilallah wa amila salihah. Wa man huna ismun istifham. Walakin bimakna laisat. Paham? Jangan diartikan waman bimakna maka barang siapa, la bal laisat. Maka artinya waman ahsanu qaulan, maka tidak ada sebaik-baik ucapan mimman da'a ilallah wa amila salihah, kecuali ucapannya orang-orang yang mengajak ilmu kepada Allah, berdakwah dan melaksanakan amal-amal soleh. Maka dari pendalilan-pendalilan ini barakallahu fikum, dakwah ila tauhid, dakwah kepada Allah, baik dengan mengajarkan ilmu tauhid, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, maka itu semuanya adalah ibadah. Bal ja'a kadzalik fi fadlihi, bahwa dakwah mengajari manusia adalah ibadah. Mana? Hadis Utsman fil Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya kaum muslimin yang mengajari Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an. Maka inilah keutamaan dakwah ilallahi jalla wa ala. Kembali kepada ayat. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Qul di sini fi'lun amr. Maknanya katakanlah. Khitabnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia. Bismillah. Maka apa yang dikatakan kepada manusia? Kata Allah, hadihi sabili. Ini adalah manhajku. Ini adalah jalanku. Jalan apa? Manhaj apa? Ad'u ilallah. Dalam aku berdakwah kepada Allah. Apa manhajnya dakwah kepada Allah? Ala basiratin. Ma makna ala basirah? Di atas pengetahuan, di atas ilmu. Wa hadhil ayah raddun alaman. Ayat ini membantah kelompok yang salah siapa? The wrong path. Salah jalannya siapa? Kelompok yang mengajak berdakwah, semangat berdakwah tanpa ilmu, tetapi hanya semangat saja. Siapa? Jama'atut tabligh. Maka kita, maaf, di saat berbicara insaf bahwa mereka salah, jika ada yang mengatakan kif mereka salah, mereka dengan ikhlas kok. Ya kalau ikhlas semua sufi juga ikhlas. Jamaah tabligh ikhlas, ikhwanil muslimin ikhlas, syiah juga ikhlas. Di saat mereka memukul-mukul diri sendiri ikhlas kepada Allah. Maka bukan masalah ikhlas dalam berdakwah. Apa itu setelah itu? Mutaba'ah. Oh, mutaba'ah gimana dakwah juga? Mutaba'ah mengikuti Nabi. Tentang permasalahan mutaba'ahnya, apakah dulu Nabi memerintahkan Mu'ad seperti di hadis ini muttafaqun alaih. Lama ba'atha Mu'ad ilal Yaman, di saat Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman, apakah Mu'ad orang rekrutan yang baru seperti kalian merekrut orang baru maghrib tadi ataupun hari ini tadi pagi dengan kultum kalian, kemudian datang orang preman yang tampangnya ngepang, tatonya penuh, bertindik hidungnya dan kupingnya dan juga kepalanya, semuanya botak kecuali yang di tengah seperti Sonic. Maka dia baru direkrut pagi ini, kemudian kamu mengatakan kepadanya, ingin kamu bersama kami, ingin berdakwah ilallah, maka ikutilah paling sedikit 3 hari. Khurud 3 hari. Maka siapa yang mengajari seperti ini, bahwa orang ini belum tahu apa-apa, baru tadi direkrut masuk ikut ceramah maghrib, kemudian kamu tunjuk dia menjadi da'i ilallah, dari mana dia akan mengucapkan Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu? Maka ujung-ujungnya akhirnya dia masuk kepada dosa apa?
Dia bercerita tentang kengepangannya dulu. Maka di mimbar dia bukannya bicara sunnah dan bicara Al-Quran. Dulu aku preman. Ini nih, tato ini nih. Lambang jangkar ini. Karena ikut Popeye. Ini nih, ada perempuan nih di tangan kananku. Dan di tangan kiriku ada gambar demikian dan demikian. Maka akhirnya dia cerita bagaimana dulu preman. Akhirnya dia masuk kepada dosa. Masuk kepada hadits al-mujahirin. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ilal mujahirin. Bahwa Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba kecuali orang-orang yang menjaharkan dosa-dosanya. Apa yang ditafsirkan di dalam hadis? Li rajulin ya'malu sayyi'ah fil lail fa innallaha yasturuhu wa yaqulu fi sabah ana fa'altu kada wa kada. Idan hadal mujahirin tidak diampuni dosa-dosanya. Di mana dia di malam hari melaksanakan kemaksiatan, Allah sembunyikan dosanya dari manusia. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan. Di hotel dengan pelacur dan minum khamr dan ekstasi, semua orang tidak mengetahuinya. Namun orang ini membongkar dirinya. Aku semalam dengan perempuan yang biasa nongkrong di sana, dan aku semalam melaksanakan minum khamr, dan aku semalam melaksanakan ekstasi dan sebagainya. Maka akhirnya Allah tidak mengampuninya, dan begitupun mereka orang-orang rekrutan. Orang-orang rekrutan di sini apa yang dia punyai dari ilmu sampai dia berdakwah. Maka ini diantaranya menyelisihi dari Nabi. Dan tentang berdakwah dibatasi 1 hari, 3 hari, sepekan. Tingkat paling tinggi adalah 40 hari atau 4 bulan, apalagi di IPB. Bukan di Bogor, Institut Pertanian Bogor, tetapi IPB, India, Pakistan, dan Bangladesh. Bahkan tidak disebutkan Haramain. Tidak di Mekah, tidak di Madinah. Di IPB, mau apa di IPB? Bahkan di negeri India, negeri kafir. Orang-orang banyak yang menyembah Shiva, Brahma, Wisnu, Krishna, dan yang lainnya. Mau apa keliling-keliling di sana? Bukannya umroh, keliling-keliling di sa'i antara Safa wal Marwah, atau keliling-keliling di Ka'bah, tawaf yang syar'i. Maka ini barang siapa yang keliling-keliling mengikuti dakwah mereka, dan mereka tidak pandai bahasa Urdu, nggak apa-apa, pokoknya ngomong saja, dipahami nggak dipahami oleh mereka, kamu yang penting ngomong, ikut mereka. Pulang 4 bulan di IPB, dari IPB mempunyai gelar Maulana. Maka kita dari dulu pun mempunyai gelar Mulyono. Sudah keliling-keliling di Yaman, gelarnya Mulyono. Mereka keliling-keliling di IPB Maulana. Beda Maulana dengan Mulyono, beda ya. Alhamdulillah, bukan dari mereka. Alhasil ayat ini membantah ala basiratin ay alal ilm. Fa'ala hada Nabi mengutus Mu'ad di hadis ini. Ba'atha Mu'adan ilal Yaman wa Mu'ad du ilmi. Kama ja'a fi sahihain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taqra'ul Qur'ana illa ala. Jangan membaca Al-Qur'an, la tastaqra'ul Qur'an, jangan belajar Al-Qur'an, jangan mendengar Al-Qur'an, jangan mengambil Al-Qur'an kecuali arba'ah. Ubay ibnu Ka'ab, Salim maula Abi Hudzaifah, wa Mu'ad ibnu Jabal. Wa man rabi'? Abdullah ibnu Mas'ud. Maka di sini poin pendalilannya, Mu'ad ahlul Qur'an wa ahlul qiraah, qiraatin Nabi. Du ilmin, mempunyai ilmu. Maka dia dijadikan imam seperti di dalam hadis muttafaqun alaih, kana ya'umu qaumahu ba'da ma shalla ma'a Rasulillah wa ya'umu qaumahu wa huwa yanwi bin nafilah. Maka dia dulu salat bersama Nabi, kemudian pergi ke desanya menjadi imam di desanya, di mana dia salat sunnah dan orang-orang di belakangnya sholat wajib. Kenapa?
jadi imam, mempunyai ilmu, du ilmin, faidan imam masjid. Hada huwa Mu'adz. Fa'ala hada huna fil ayah. Adu ilallah ala basiratin. Aku mengajak manusia kepada tauhid dengan ilmu. Maka di sini mengutus Mu'adz dan Mu'adz mempunyai ilmu. Lalu apakah ini untuk Nabi Muhammad yang mempunyai ilmu? Karena diturunkan wahyu la, never ever. Bahkan para sahabatnya dan bahkan setelah para sahabat, tabi'i, itba'ut tabi'in dan para salaf dan bahkan seluruh manusia sampai this time, now and forever. Sampai zaman now, zaman sekarang dan yang seterusnya, selamanya. Apa? Dakwah dengan ilmu. Mana dalilnya? Ana wa manittaba'ani. Untukku berdakwah dengan ilmu dan untuk orang-orang yang datang next generation setelahku. Maka ini poin pendalilan bahwa berdakwah harus dengan ilmu, dan ini pendalilan tentang perintah dakwah bahwa dakwah harus mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau begitu bagaimana dengan dakwah al-buka li Filistin, menangis untuk Filistin? Kita mengarang lagu Palestina, 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 pakai nada-nadanya A minor, D minor, sedih. Ibadah apa tidak? Filistin. Maka di sini bukan ibadah. Alat musik haram. Faidan, kaifa nahnu al-an ibadah bi alat musik?